Udah pada masuk? Iya, halo. Sudah masuk semua? Udah. Son? Sudah masuk semua? Iya, halo. Udah, Bu. Oh, sudah, baik. Bisa saya buka? Silakan, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih bertemu bertatap muka walaupun virtual. Semoga kalian yang di rumah masing-masing ya. Iya, Bu, ini di rumah, Bu. Nggak ada yang malam minggu. Iya, Bu. Kebetulan lagi sendiri, Bu, nih, Bu. Oh, lagi sendiri. Oke, baik. Seperti biasa, ini sudah pertemuan berapa? Pertemuan Sudah pertemuan kelima, Bu. Pertemuan berapa? Kelima, Bu. Oke, masih ingat ya pertemuannya ya? Masih, Bu. Masih. Baik, mahasiswa ini seperti biasa sebelum kita memulai materi kita pada sore hari ini, seperti biasa Ibu akan secara random ya untuk mengaji dulu 5 ayat. Ini siap Ibu tunjuk? Ya, Bu. Siap, Bu. Silakan Ibu menunjuk siapa. Siap, Bu. Nah, sebelum kita memulai, Ibu pengen dari kalian untuk mengaji dulu. Coba Mas Al-Lutfi. Oh, siap, Bu. Coba buka surat Al-Baqarah. Ibu minta 5 ayat aja untuk Mas Al-Lutfi-nya mengaji. Ayat pertama ya, Bu, ya? Ya. Boleh dimulai, Bu? Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Al-Lutfi. Ini kenapa Ibu selalu membuka untuk membaca Al-Quran dulu sebelum materi. Mungkin poin-poinnya banyak ya ketika kita membaca Al-Quran. Mungkin yang pertama yang disampaikan, yang pertama satu yaitu mendapatkan syafaat insya Allah kita ketika mendengarkan Al-Quran, apalagi yang dibaca ya insya Allah mendapatkan pahala. Yang kedua insya Allah poinnya kita mendapatkan ketenangan jiwa ya ketika kita membaca dan mendengarkan, sehingga insya Allah ketika Ibu menyampaikan materi itu bisa terserap dan sampai ke hati gitu ya. Mungkin poin-poinnya mungkin banyak, tapi Ibu menyampaikan hanya poin-poin tertentu kenapa Ibu menyampaikan ini gitu. Oke, ini siap untuk menerima materi pada hari ini? Siap, Bu. Allah Siap, siap, Bu. siap, Bu. Siap ya? Siap, Bu. Siap. Oke. Nanti Ibu share screen dulu. Nanti tolong di-unmute ya. Tolong di-unmute, terus on kamera. Kalau bisa di-on kamera.
Udah, Bu. Ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Kita sudah membahas tentang materi permintaan, penawaran, dan juga kesimpulan pemasaran. Ini Ibu mau tanya ya, Ibu mau review ulang dari perkuliahan yang minggu lalu. Ibu mau tahu sih permintaan itu apa ya artinya? Coba Mas Abi bisa dijelaskan permintaan itu apa? Iya, Bu, bagaimana? Bisa diulang? Bisa dijelaskan permintaan itu apa ya? Permintaan. Lupa lagi ya, Bu. Aduh. Permintaan, ada yang tahu permintaan itu apa definisinya? Lupa, Bu. Masa pada lupa ini piye? Mas Alutfi, bisa dijelaskan permintaan itu apa? Ya, Bu. Ya, permintaan itu apa, Mas? Lupa lagi nih, Bu. Masa, aduh, ini masa minggu kemarin lupa? Iya, ini, Bu. Lagi banyak kerjaan ini, Bu. Oke, Mengerjakan tugas, Bu. Dari Oh, mata gitu. kuliah. ya. Oke, Ibu jelaskan lagi permintaan itu artinya adalah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu pada periode tertentu. Itu namanya permintaan. Kalau penawaran, ada yang bisa menjelaskan penawaran itu apa? Mungkin dari Mas Jauhari. Mas Jauhari, bisa dijelaskan penawaran itu apa? Ketika ada harga yang tinggi, Penawaran, biasanya konsumen itu dia penawaran definisinya, Mas. Definisi. definisinya Nah, secara rinci, Bu, ya, bukan secara global, Bu, ya. ya. Agak lupa sih, Bu. Dijelaskan lagi aja, Bu. Penjelasannya nggak apa-apa, menurut Mas Jauhari aja. Penawaran itu apa sih kira-kira? Penawaran ketika ada harga yang tinggi, konsumen biasanya menawar harga tersebut, Bu, agar lebih murah. Menurut pendapat saya, Bu. Oke, bisa diterima. Ini Mas Kolbi ya? Kolbi. Penawaran apa, Mas? Lupa, Bu. Aduh, Mas Kolbi. Ini pacaran terus ini kayaknya. Oke, Bu jelaskan lagi. Penawaran itu artinya barang yang ditawarkan. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Nah, Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. oke, sip, bagus, Mas Alutfi ya. Ini Mas Abi sama Mas Alutfi berarti mendengarkan Ibu sampaikan kemarin. Untuk selanjutnya, ini tentang elastis permintaan. Sebelumnya ini ada pertanyaan nggak tentang permintaan dan penawaran? Saya, Bu, izin bertanya. Iya, silakan Mas Jauhari. Iya Mas, gimana? Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Abi kan, kalau hukum permintaan, Bu, ya,
ketika harga naik barang yang diminta turun dan seterusnya Bu ya. Terus yang dijelaskan Mas Aal, kalau hukum penawaran dia harga naik, barang yang ditawarkan naik. Ada gak sih Bu kalau hukum yang berlaku jika harga meningkat, barang juga ikut meningkat Bu dia? Oke, ini pertanyaan bagus ya Mas Jauhari ya. Jadi Mas Jauhari ini ingin tahu hukum apa yang berlaku jika harga naik, tapi permintaan suatu barang ikut naik juga ya Mas ya? Oke, memang pada dasarnya untuk hukum permintaan itu kan berbanding terbalik ya Mas ya. Contohnya saja kalau misalkan kita mau beli barang pasti nyarinya harganya yang rendah kan ya? Iya kan? Bukan ketika harganya meningkat terus kita beli kayaknya mikir-mikir 2 kali ya Mas ya? Iya, kalau Ya. bisa harganya murah, kualitas Murah juga dan bagus. kualitas. Oh ya. Oke, ini bisa saya jelaskan, ini pertanyaan bagus sekali Mas Jauhari ya. Ini kasus pengecualian ya Mas ya. Ini memang ada barang-barang tertentu ketika harga naik, tapi barang yang diminta juga naik. Contohnya, yang pertama barang yang mempunyai spekulasi. Maksudnya di spekulasi di sini yaitu kita membeli suatu barang itu berharap untuk selanjutnya itu barang itu memiliki arti apa ya atau value yang lebih dari kita beli. Contoh misalkan kita beli tanah, ya. Kalau kita beli tanah misalkan harga 200 juta, tapi lokasinya bagus, airnya juga ya lokasinya bagus intinya ya. Itu pasti kita beli kan ya Mas ya? Iya Bu, Walaupun harganya mahal tetap dibeli nggak kira-kira? Jadi tergantung Bu, karena kan sesuai dengan kayak apa namanya lingkungan atau aksesnya enak gitu kan pasti kita ambil. Nah, iya. Itu yang maksudnya saya maksud ya, misalkan ketika aksesnya bagus, lokasinya juga bagus, airnya juga bersih, ya pasti orang juga nggak mikir 2 kali untuk ngambil lokasi tersebut. Contohnya itu tadi tanah, ya, terus itu emas. Emas itu juga mau mahal, mau murah juga tetap bakal dibeli karena itu pada dasarnya emas itu bakal naik terus ya. Terus yang selanjutnya itu ada namanya barang prestis. Apa sih prestis itu? Ada yang tahu prestis itu apa? Prestis itu yaitu barang-barang mewah. Kalau misalkan kita kayak orang-orang kaya gitu ya, ketika kita membeli barang yang murah kayaknya gimana gitu ya. Kalau orang-orang yang berduit istilahnya pasti bakal beli barang-barang yang mewah-mewah. Untuk apa? Untuk menunjukkan jati diri dia bahwa dia punya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, di sini Ibu mau nanya lagi nih. Ketika kalian mendengar kata elastisitas, itu definisinya seperti apa sih? Coba Ibu mau tanya itu Mbak Vera, elastis itu apa ya Mbak? Halo, Mbak Vera? Lupa, Bu. Ada yang tahu elastisitas? Elastis aja deh apa? Definisinya apa? elastis itu Fleksibel Bu. fleksibel. Kenapa? Bisa di Bisa apa, Mas Alutfi? bisa di mana aja Bu, fleksibel. Fleksibel ya. Oke. Kalau benda mati ya itu Bu, apa seperti karet mungkin elastis. Elastis kayak karet, Bu. Oh, kayak karet. Kok ngikutin Vera? Elastis kayak karet ya, Per ya?
banyak yang bilang elastis mudah dibentuk, fleksibel dan lain-lain ya. Ya nggak ada yang salah sih, memang elastisitas itu definisinya seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan dulu ya, elastisitas itu artinya di sini kita membahas atau mengukur kepekaan. Nah, kalau ngomong kepekaan ini pada paham semua lah ya. Ya, ini elastisitas di sini kita yaitu mengukur kepekaan. Ya, peka nggak ini? Ini pada senyum-senyum aja ini ya. Oke, di sini Ibu menjelaskan dulu ya, secara gamblang, secara umumnya aja elastisitas. Ini kita contohkan aja seperti kasus sehari-hari kita, biar lebih gampang ya. Misalkan, contohnya, Mas Ari nih misalkan, suka dengan seseorang. Dia pengen tahu nih ya, orang ini misalkan responnya gimana sih? Dia ini diem aja atau responnya bagus. Nah, Mas Jauhari ini nyoba nih untuk WA, untuk nelpon. Tapi kalau responnya bagus, berarti orang tuh elastisitas. Tapi kalau misalkan cuek-cuek aja, misalkan, berarti orang itu inelastisitas. Gitu ya. Itu contoh secara umumnya aja. Artinya di sini kita mengukur kepekaan. Jadi ilustrasi tadi sama halnya dengan ekonomi. Artinya di sini kita akan mengukur kepekaan dari suatu barang. Itu ya. Paham? Paham, Bu. Paham. Bu, Nah, oke. Ibu jelaskan di sini elastisitas ini terdapat 4 konsep ya. Itu yang pertama ada elastisitas harga. Kita membahas satu persatu dulu ya. Elastisitas harga ini terbagi menjadi 2, yaitu elastisitas permintaan dan juga penawaran. Oke, di sini pokok bahasan yang kita bahas, ini ada elastisitas harga permintaan, penawaran, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan juga nanti ada tugas ya. Jadi Ibu mohon nanti dengan seksama untuk ketika Ibu menjelaskan tolong on cam dan juga fokus. Siapkan pena ataupun buku. Kira-kira poin mana yang mungkin akan dicatat atau mungkin ditulis. Nanti terakhir kita ada tugas dan juga nanti kita ada kuis. Ya, siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Siap. Siap, Bu. Oke, baik. Di sini kita akan membahas masalah yang pertama ada 4 konsep elastisitas ya. Tadi elastisitas permintaan itu ED. ED itu elastisitas demand. Kalau elastisitas penawaran itu ditandai ES. Apa itu? Elastisitas supply. Ada elastisitas silang atau elasticity cross atau EC. Ada elastisitas pendapatan atau EY atau elasticity yield atau bisa diganti I, income. Nah, di sini ada penjelasannya. Elastisitas harga permintaan adalah prosentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, di sini kita ingin mencari ini. Ketika harga barang itu berubah, kira-kira jumlah barang yang diminta itu ikut berubah seberapa persen sih? Itu nanti akan kita jelaskan atau nanti kita akan melatih hitung-hitungan kita, kira-kira persentase atau persennya itu kira-kira berubah berapa persen. Nah, di sini ada rumus, ya.
Di sini ED ini adalah elastisitas demand. Demand itu artinya permintaan. Untuk rumus ini berlaku juga untuk elastisitas penawaran. Hanya berubah kodenya aja di sini nanti. Kalau misalkan penawaran, di sini dia S, bukan D. Elastisitas supply. Nah, di sini kita lihat, ini rumusnya adalah Q2 atau jumlah sesudahnya. Q2 min Q1. Ini artinya jumlah Q1 ini adalah jumlah awal. Ini baru jumlah yang mengalami perubahan. Q2 min Q1 dibagi Q1, lalu dibagi lagi P2 min P1 dibagi P1. Silakan untuk dicatat ya kalau misalkan nanti takut lupa, karena di sini kita ada studi kasus perhitungan juga. Kalau tanah termasuk enggak? Kalau tanah termasuk? Tanah ya. Bisa Bu, bisa. Bisa diberi penjelasan enggak, Mas Alutfi? Kenapa? Susah menjelaskan saya Bu. Enggak Bu, tergantung posisi tanahnya, letaknya di mana dan lokasinya di mana gitu Bu. Oke. Strategis intinya Mas ya. Oke, itu bisa diterima penjelasannya. Ada lagi? Makasih Bu. Sama-sama Mas Alutfi. Nah, kalau tanah ya, ini bisa dijelaskan ya. Kalau tanah, misalkan tanah itu kan bisa naik, bisa turun, itu tergantung akses lokasi ya. Kalau misalkan aksesnya bagus, mungkin harganya naik, harganya turun juga tergantung pasar juga ya. Nah, kalau misalkan harganya naik, harganya turun, apa iya sih merubah ukuran tanah? Kalau misalkan 1 meter, ketika naik jadi 2 meter? Tidak Bu. Tidak ya? Artinya kalau artinya ketika harga misalkan 1 meter itu harganya sekian. 1 meter itu kan bisa naik bisa turun ya harganya ya, tergantung pemasarannya ya. Iya, tergantung pasarannya. Oke, ya itu contohnya seperti tanah ya mungkin ya. Tanah itu walaupun 1 meter dia ya tanah itu bisa naik, bisa turun, tapi tetap 1 meter itu barang yang diminta tetap 1 meter. Kecuali mungkin tanahnya pakai bak mungkin ya. Diganjel ya. Lain lagi cerita Bu, kalau pakai bak tanahnya Bu. Pakai bak tanahnya gitu ya. Ini dulu ya. Kalau misalkan harga sekian seember, sekian 2 ember, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin lah Bu. Ya, kalau 1 meter ya tetap 1 meter, harganya mungkin bisa berubah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada elastis sempurna. Di sini kita lihat itu harganya tetap, tapi jumlah barang yang diminta bisa terhingga. Contohnya apa ya kira-kira? Ini harga, ya. Ini adalah kurva harga. Di sini adalah quantity atau barang. Ini harganya tetap, ini harganya bisa stagnan ya, ini harganya stagnya segini aja. Tapi di sini barang yang diminta bisa tak terhingga. Harganya stuck di sini, tapi barang yang diminta bisa di sini, bisa di sini. Lebih banyak ya Bu. Bisa banyak, bisa tak terhingga. Kira-kira apa ya? Harga tetap stuck di situ dan barang yang diminta bisa lebih banyak atau tak terhingga. Bisa setengahnya, bisa ininya, bisa itunya lah, tak terhingga biasanya yang diminta. Kira-kira apa ya? Kurang dari 1, apa sih? Itu disebut inelastis.
terus nanti pas perhitungannya dapatnya 1 misalkan. Artinya itu termasuk jenis unitary elastis. Jadi ini tolong diapalin, jangan sampai dihilangkan gitu ya. Nanti karena kuis nanti bakal ada ini nanti. Lanjut ya. Oke, di sini ada kurva lagi, tapi di sini kurva permintaan ya. Kalau tadi penawaran, di sini ada penawaran. Perbedaannya yaitu ada di garis ini. Kalau garis dari bawah sampai ke atas ini, ya dari bawah ke atas ini merupakan jenis penawaran, kurva penawaran. Tapi kalau dari bawah, dari atas ke bawah, miring, curam kayak gini, dia bentukannya itu permintaan. Kalau bentukannya seperti ini, dia penawaran ya. Ingat-ingat, kalau dari atas ke bawah itu permintaan. Nah, di sini kita lihat, perlu kita ketahui ya, di sini sifat-sifat dari permintaan dan penawaran sendiri. Kalau permintaan itu kan sifatnya ada di penjual atau si pembeli. Kira-kira permintaan itu sifatnya ada di pembeli atau di penjual? Pembeli, Bu. Pembeli. Kalau penawaran? Pembeli. Pembeli sifatnya di pembeli atau si penjual? Penawaran ya, Bu ya? Ya, Pembeli lah. ya penjual lah, Mas Abi. Kalau permintaan itu sifatnya ada di si pembeli, karena mereka melakukan permintaan. Kalau Iya, 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 penawaran itu sifatnya dia menawarkan barang, artinya Kan. sifatnya ada di penjual. Nah, di sini Jual. Ibu maaf nggak connect ya, Ibu. belum makan ya Mas ya? Iya, Bu, Belum lapar. makan 2 kali. Belum makan 2 kali, ya nanti makan 3 kali Mas ya. Ya, Siap. ditemenin istri. Bu, lapar, Bu. Oh iya nanti sabar ya. Oke lanjut ya. Oke di sini kita sebut elastis. Nah di sini harganya naik nih. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga lumayan nih. Lumayan naik, lumayan meningkat. Ya, kita sifatnya sebagai penjual ya ini ya. Ketika harganya naik, si penjual kan pasti menawarkan barang itu sebanyak-banyaknya ya kan. Kalau hukum penawaran tadi ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Nah, kalau elastis ini kira-kira jenis barang apa? Ada yang tahu? Ini harganya naik nih ke P2. Kalau diilustrasiin ini dari 5.000 ke 7.000 lah. Tapi penawaran atau yang barang yang ditawarkan bisa sampai banyak gitu. Kira-kira barang jenis apa? Apa kira-kira? Harganya misalkan dari 3.000 ke 5.000. Harga pasaran nih misalkan. Oh, di pasaran di sana harganya lagi naik nih misalkan. Walaupun sedikit. Wah, kalau sebagai penjual kan pasti mumpung lagi naik nih harganya. Saya pengen nawarin barang sebesar-besarnya nih. Kira-kira barang jenis apa yang disebut elastis? Di sini ada elastisitas pendapatan, yaitu persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Nah, ini juga ada rumus elastisitas pendapatan atau elasticity yield atau income pendapatan. Silakan untuk dicatat. Q adalah barang,
Ya, barang yang diminta atau barang yang ditawarkan, Y adalah pendapatan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, izin bertanya. Halo Bu, Halo? ya, izin bertanya Bu. Ya? Iya, Ya? izin bertanya. Hmm? Yang dimaksud dengan tadi elastis silang itu yang seperti apa ya Bu? Elastisitas silang ini ada dua macam, Mas Abi Akar. Di sini ada elastisitas silang positif, ada elastisitas silang negatif. Maksudnya yang positif itu, tadi apa silang ya Mas ya? Iya, yang silang. Silang. Nah, ini saya kasih penjelasan dulu. Untuk elastis silang ini adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Barang lain ini ada dua, ada barang substitusi, ada barang komplementer. Nah, sifat dari elastisitas silang sendiri ini yaitu ada yang elastisitas silang positif, ada elastisitas silang negatif. Contoh yang positif, misalkan ini barang substitusi ya. Substitusi itu adalah barang pengganti. Contohnya misalkan jika harga barang X meningkat, untuk barang yang diminta, barang Y yang diminta akan naik. Artinya ini positif. Contoh misalkan, kalau yang pengganti ini misalkan kita contohlah kayak tempe dan tahu. Kalau misalkan harga tempenya naik, kita kan nyari barang pengganti ya Mas ya, tahu. Iya. Artinya ketika harga suatu barang tadi naik, misalkan barang S naik, itu untuk barang Y yang diminta akan naik. Itu yang elastisitas silang positif. Kalau yang negatif, contohnya seperti barang komplementer, yaitu barang apa? Komplementer itu apa? Pelengkap. Tangkap. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seperti bensin dengan mobil. Nah ya kan, mobil itu perlu bensin enggak? Perlu. Perlu untuk jalan. Nah kalau misalkan tadi ketika harga bensin meningkat, kira-kira kita mau beli mobil enggak sih? Atau Belilah. enggak sih, mikir-mikir dulu kan kalau harganya BBM meningkat ya, meningkat terus. Karena mereka saling melengkapi. Artinya kita mau beli suatu barang mikir dua kali kalau misalkan bensin tadi harganya naik Makin terus. meningkat terus. Itu Iya. elastisitas silang yang negatif. Gitu ya Mas? Iya Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu mau nanya, Ya, silakan. apa tadi ya? Bu, elastisitas pendapatan itu yang gimana sih Bu? Kalau boleh tahu? Oh, elastisitas pendapatan. Iya. Tunggu Ibu cek. Nah, elastisitas pendapatan. Ini ya. Persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Contoh, misalkan, Mas Kolbi. Mas Kolbi ini misalkan kerja nih. Gaji pertama misalkan
eh, contoh aja nih ya, misalkan 10.000 misalkan dalam sebulan. Nah, Mas Kolbi ini mau beli bakso tapi harganya 10.000 juga, Mas. Kira-kira dapat berapa mangkok, Mas? 1. Dapat 1. Terus untuk bulan kemudian ternyata Mas Kolbi pendapatannya naik tuh jadi 20.000. Kira-kira dapat berapa mangkok baksonya? Cuma dapat 2 mangkok. Oke. Artinya di sini untuk elastisitas pendapatan ketika Mas Kolbinya tadi pendapatannya meningkat, artinya barang yang diminta juga akan apa? Meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Artinya kalau kita semakin tinggi pendapatan kita, artinya jumlah barang yang diminta juga akan semakin meningkat. Karena misalkan, oh lagi banyak duit nih, bisa nih beli 3. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini ada contoh soal nih. Silakan dicatat dan dihitung. Hasilnya berapa? Kira-kira. Nanti Ibu random ya. Ibu random nih nanti hasilnya berapa. Silakan untuk dicari dulu hasilnya berapa. Ibu tunggu. Nanti Ibu acak secara random untuk menjawab pertanyaannya. Sudah? Sudah ada yang bisa menjawab?
tidak ada yang bisa, nanti dijelaskan. Nanti soal selanjutnya baru nanti kalian cari ya. Oke, coba perhatikan. Nah, ini adalah total jumlahnya. Ini ada min 0,64. Minnya ini adalah tanda negatif ya. Artinya di sini permintaan. Kalau hukum permintaan itu kan timbal balik ya. Sifatnya negatif. Kalau P-nya naik, pasti Q-nya turun. Nah, minusnya ini dihapus saja nanti. Jadi 0,64. 0,64 ini artinya kurang dari 1 ya, disebut inelastis. Nih, ini kan 0,64. Ini ada P1, ini harga. Karena untuk permintaan sendiri timbal baliknya yaitu tadi ya, P-nya naik, Q-nya turun. Contohnya seperti itu, nanti ini ada soal lagi, tolong nanti ketika Ibu tanya, kalian menjawab ya. Ingat-ingat ya, contohnya seperti ini. Takut nanti yang ada yang belum paham, makanya Ibu kasih contoh jawabannya. Oke. Nah, di sini ada tugas. Nanti Ibu acak secara random untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, nih silakan untuk di screenshot kalau bisa, kalau yang pakai HP. Silakan dicatat, nanti akan Ibu tanya satu persatu secara random. Setelah ini kita akan mengadakan kuis berhadiah. Apa tuh Bu hadiahnya Bu? Kapan, Bu? Hadiahnya nanti ketika Ibu kuisnya sudah dimulai. Jangan lama-lama, Bu. Baterainya udah mau habis. Ya, dicas dulu, dicas. Nggak kuat, Bu, HP saya. Ya, kuat hati. Dah, itu ditulis, silakan untuk dikerjakan. Nanti Ibu tanya hasilnya saja. Sudah di screenshot ya, ini.
Ayo, silakan. Coba Ibu mulai dari Obi dulu mungkin ya, Mas Kolbi. Untuk nomor 1 tadi itu jawabannya apa, Mas Kolbi? Yang mana, Bu? Nomor 1 tadi contohnya. Yang ini. Contoh kasus yang toko baju MM itu, Bu ya? Ya. Bentar, Bu. Dihitung dulu, Bu. Bentar, Bu. Ini linknya yang di sini kita buka lewat. Sudah kebuka belum? Join my quiz-nya. Udah. Sudah? Yang lain sudah keluar screen-nya? Mohon speak up. Speak-nya mana? Sudah keluar belum? Sudah, Bu. Sudah? Ya, itu nanti kalian buka join my quiz. Silakan buka join my quiz di Google kalian. Nanti enter kode 662762. Nanti ini kalau sudah join, nanti partisipan masuk ke sini, ke bawah ini. Silakan join. Join myquiz.com di Google. Nanti kodenya 662762. Ayo, silakan join. Kita mulai kuisnya. Dan dapat hadiahnya. Siap-siap. Join myquiz.com. Buka dulu kuisisnya ya, kuisis. Di mana tuh, Bu, tadi, Bu? Lewat mana ini? Ketik itu join myquiz.com. Ketik aja di situnya. Ketik di mana, Bu? Di Chrome, buka di Chrome, buka Oh, Chrome. Abikar udah masuk. Oke. Nih, klik Oh, join di chat. quiz, nanti klik for student. Di grup mana sih? Di Chrome. Share link di grup Ibu nih. Klik aja nih join myquiz.com di Google. Nanti ada bacaan for student, for student. Nanti kan masukin kode gamenya. Ini baru Abi Akhtar yang masuk. Lutfi, ini masuk aja Lutfi. Gak apa-apa, masuk aja, Mas Lutfi. Karena game ini mau dimanapun, kapanpun, mau di WC juga nggak apa-apa, sekalian klik-klik kuisnya. Ayo, join. Ini baru Abi Akhtar yang masuk.
Hore, Kolbi menang. Selamat Kolbi ya. Ya Bu, waduh, pintar saya ternyata. Nanti Kolbi tak kasih hadiah, nanti WA ibu aja ya. Nanti ibu kasih. Ya Bu, jangan panca Bu ya. Oke, mungkin itu tadi sebuah game ya. Ini biar lebih fresh aja. Selamat buat Kolbi, nanti japri ibu, nanti ibu kasih hadiah langsung ke Kolbi. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Mungkin itu saja yang ibu sampaikan. Materi mudah-mudahan bisa masuk atau nyambung ya, sehingga nanti pas kuis selanjutnya